Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di sini saya bicara? Dengan Dea. Oke, Mbak Dea. Sebelumnya apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Adakah yang bisa saya bantu, Mbak? Iya, di sini saya ingin konseling perorangan nih, Bu. Oke, konseling perorangan. Sebelumnya udah pernah ikut konseling perorangan belum ya? Belum. Belum. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling perorangan ya. Jadi, konseling perorangan ini adalah merupakan salah satu layanan konseling yang terdapat di bimbingan dan konseling. Nah, konseling perorangan ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau bisa disebut konselor atau guru BK kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang disebut sebagai klien, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, selanjutnya di dalam konseling perorangan ini terdapat berapa asas ya nak, yaitu asas kerahasiaan, di mana asas ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, lalu ada asas keterbukaan dan kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Pengambilan keputusan oleh klien sendiri. Asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Lalu ada asas kegiatan dan kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Bagaimana, bisa dipahami, Mbak? Bisa. Oke. Di sini saya bisa memanggil Mbak sebagai Mbak Dea ya? Iya, boleh. Oke. Di sini silakan Mbak ceritakan apa yang Mbak rasakan ya. Tidak perlu khawatir karena saya akan menjaga kerahasiaan Mbak. Silakan diceritakan, Mbak. Oke, baik. Di sini aku datang karena aku merasa sering meragukan diri sendiri. Terus aku tuh merasa belum mampu melihat nilai dan kemampuan yang ada dalam diri aku. Pikiran-pikiran itu membuat aku kerap resah. Terus apalagi ya? Sebelumnya melakukan sesuatu tuh selalu takut, gelisah, terus karena itu juga aku ingin bercerita kepada kakak untuk mencari solusi nih dengan masalah aku, gitu sih kak. Oke, jadi di sini kurang percaya diri ya masuknya. Iya kak.
Oke, jadi kamu ini kan kurang percaya diri ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kurang percaya diri. Jadi, kurang percaya diri adalah perasaan ragu atau tidak yakin akan kemampuan nilai dan diri sendiri. Nah, seringkali disertai perasaan minder, rendah diri, takut gagal, dan membandingkan diri dengan orang lain yang bisa disebabkan pengalaman masa lalu atau lingkungan, serta berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, kurang percaya diri itu seperti apa sih? Keraguan pada diri sendiri, di mana kita merasa tidak mampu atau tidak yakin dengan apa yang bisa dilakukan. Lalu ada perasaan rendah diri atau insecure, menganggap diri lebih rendah atau tidak berharga dibandingkan dengan orang lain. Lalu ada rasa takut, di mana takut akan kegagalan, penolakan, atau penilaian negatif dari orang lain. Nah, penyebab ini tuh apa? Penyebabnya ini karena pengalaman traumatis seperti bullying, pengabaian, atau kekerasan di masa lalu. Lingkungan sosial juga berpengaruh karena lingkungan yang tidak mendukung atau terlalu mengkritik. Terus perbandingan sosial, terlalu sering membandingkan diri dengan kelebihan orang lain. Pola asuh juga berpengaruh karena pola asuh yang tidak tepat di masa kecil. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak negatif ini kesulitan mencapai tujuan, seperti ragu-ragu dalam mencapai hal baru dan mengambil tindakan, masalah sosial seperti sulit berinteraksi dan membangun hubungan sehat. Lalu ada masalah kesehatan mental seperti meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Terus ada performa buruk, di mana kesulitan menunjukkan potensi terbaik dalam pekerjaan atau aktivitas. Nah, jadi kamu harus ingat nih, semua orang itu pasti pernah kan kurang percaya diri. Namun jika berlebihan perlu diatasi agar tidak menghambat pengembangan diri dan kebahagiaan. Oke, terima kasih ya kamu sudah menceritakan apa yang kamu rasakan. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa sih situasi yang kamu rasakan ketika kamu tidak percaya diri? Kalau disuruh presentasi atau bicara di depan teman-teman banyak, biasanya saya merasa semua orang lebih pintar dari saya. Oke. Nah, ketika kamu berpikir seperti itu, apa yang kamu rasakan? Gugup, jantung berdebar, dan akhirnya saya jadi diam. Jadi pikiran saya tidak mampu itu membuat kamu semakin takut ya? Iya, benar. Nah, saya mau bertanya nih, ada nggak sih momen dimana kamu sebenarnya bisa melakukan sesuatu dengan baik? Pernah ada waktu pada saat kerja kelompok, ide saya dipakai. Nah, itu berarti kamu punya kemampuan, hanya saja kamu ini tertutupi rasa takut, jadi kelebihan kamu nggak kelihatan. Oh, seperti itu ya, Bu. Oke, jadi kamu ini kan kurang percaya diri ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kurang percaya diri. Jadi, kurang percaya diri adalah perasaan ragu atau tidak yakin akan kemampuan nilai dan diri sendiri. Nah, seringkali disertai perasaan minder, rendah diri, takut gagal, dan membandingkan diri dengan orang lain yang bisa disebabkan pengalaman masa lalu atau lingkungan, serta berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, kurang percaya diri itu seperti apa sih? Keraguan pada diri sendiri, di mana kita merasa tidak mampu atau tidak yakin dengan apa yang bisa dilakukan. Lalu ada perasaan rendah diri atau insecure, menganggap diri lebih rendah atau tidak berharga dibandingkan dengan orang lain. Lalu ada rasa takut, di mana takut akan kegagalan, penolakan, atau penilaian negatif dari orang lain. Nah, penyebab ini tuh apa? Penyebabnya ini karena pengalaman traumatis seperti bullying, pengabaian, atau kekerasan di masa lalu. Lingkungan sosial juga berpengaruh karena lingkungan yang tidak mendukung atau terlalu mengkritik.
Terus perbandingan sosial, terlalu sering membandingkan diri dengan kelebihan orang lain. Pola asuh juga berpengaruh karena pola asuh yang tidak tepat di masa kecil. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak negatif ini kesulitan mencapai tujuan, seperti ragu-ragu dalam mencapai hal baru dan mengambil tindakan, masalah sosial seperti sulit berinteraksi dan membangun hubungan sehat. Lalu ada masalah kesehatan mental seperti meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Terus ada performa buruk, di mana kesulitan menunjukkan potensi terbaik dalam pekerjaan atau aktivitas. Nah, jadi kamu harus ingat nih, semua orang itu pasti pernah kan kurang percaya diri. Namun, jika berlebihan perlu diatasi agar tidak menghambat pengembangan diri dan kebahagiaan. Iya. Nah, kita coba satu latihan sederhana ya. Nah, coba sebutin 3 hal positif tentang diri kamu. Saya rajin mendengar yang baik, terus dan bisa bekerja sama yang baik juga. Nah, itu bagus sekali. Mulai sekarang, setiap kali merasa tidak percaya diri, ingat 3 hal itu ya. Nah, kita juga akan buat target kecil nih, misalnya berani berbicara 1 kali saat diskusi. Saya mau coba, Bu. Nah, bagus itu. Perubahan memang gak langsung instan, tapi saya yakin kamu udah melangkah hari ini aja tuh kamu udah bagus. Kita akan bertemu lagi untuk melihat perkembangannya ya. Oke, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Saya sudah merasa lebih tenang rasanya. Baik, sama-sama. Adakah yang ingin kamu ceritakan lagi? Tidak ada, Bu, sebelumnya. Oke, tidak ada ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Dea karena sudah berbagi cerita kepada saya dan percaya kepada saya. Semoga kedepannya Mbak Dea bisa lebih percaya diri lagi terhadap baik. Pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini, Mbak Dea. Iya, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Kalau ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bu. Iya, terima kasih ya, Mbak.